Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Daniel Amrullah dari Prodi Teknik Elektro Universitas Pelatahan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Mikroprosesor. Jadi di sini saya akan membuat program mengenai presensi menggunakan fingerprint. Di sini saya menggunakan inputnya yaitu sensor fingerprint AS6008 dan output berupa tulisan welcome dan fingerprint not match serta hari, tanggal, waktu, dan suhu yang dihasilkan dari RTC DS3231 yang akan muncul pada LCD 16x2 dengan mode I2C, serta outputnya yang lain yaitu lampu LED merah dan lampu LED hijau sebagai penanda apakah kita bisa melakukan absensi atau tidaknya. Nah, program yang saya buat ini akan mengirimkan data ke database melalui Excel dengan bantuan software PLX DEQ. Nah, di situ nanti akan terlihat siapa saja yang melakukan absensi berikut dengan hari, tanggal, serta keterangan telat atau tidaknya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan program yang akan saya buat. Oke, di sini adalah program yang telah saya buat. Sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Di sini ada beberapa library yang sudah saya pakai. Nah, lalu di sini ada deklarasi awal untuk RTC dan juga LCD I2C. Nah, di sini ada ini software serial. Saya menggunakan software serial di sini, di mana saya menggunakan RTC, LCD, dan juga fingerprint. Dan ketiga hal ini membutuhkan komunikasi antar satu sama lain, sehingga saya menggunakan software serial di sini. Lalu selanjutnya ini ada beberapa variabel yang akan saya butuhkan di bawah untuk sebagai pengkondisian. Lalu di sini ada string 1 sampai 3 ya, karena saya memakai 3 ID. Lalu di sini ada pengkondisian sebagai deklarasi awal untuk RTC dan juga LCD. Lalu di sini juga ada pin mode 8. Pin mode 8 ini sebagai lampu LED berwarna hijau untuk menandakan bahwa orang tersebut sudah melakukan absensi. Sedangkan pin nomor 9 dia sebagai LED berwarna merah, yaitu menandakan bahwa fingerprint not match. Lalu di bawahnya ada serial begin 9600. Nah, serial begin ini berarti proses pengiriman data yang dilakukan yaitu 9600 bit per second. Lalu di sini ada serial println. Nah, ini akan terhubung ke database yang akan masuk ke Excel dengan bantuan software PLX DEQ. Nanti akan berupa label, hari, tanggal, nama, waktu, dan keterangan masuk. Lalu di sini ada pengkondisian if. Nah, dimana jika fingerprint ditemukan, maka program dapat dilanjutkan. Sedangkan jika fingerprint tidak ditemukan, program tidak akan dapat dilanjutkan. Nah, di sini ada looping di sini adalah untuk melooping LCD yang telah diprint dengan modul RTC yang sesuai dengan hari, tanggal, waktu, serta suhu yang telah diinputkan.
Selanjutnya di sini saya menggunakan variabel T, hour, min, dan second. Karena RTC getTime membaca jam, menit, dan detik secara keseluruhan. Lalu di sini saya pisah supaya jam bisa dibaca dengan sendiri dan menit, detik bisa dibaca dengan sendiri. Selanjutnya ini adalah bagian dari interrupt yang ini merupakan interruptnya fingerprint yang mendeteksi adanya sidik jari, maka program looping akan diberhentikan sementara dan dia akan masuk ke proses interrupt dari fingerprintnya. Lalu di sini ada pengkondisian if ya, dimana kondisi ini akan menentukan itu sesuai atau tidak, dan juga terlambat atau tidak, dan juga satu hari hanya diperbolehkan untuk melakukan satu kali absensi. Pengkondisiannya sebagai berikut ya, dimana ketika ID yang kita daftarkan sesuai, maka akan menunjukkan lampu indikasi hijau menyala, dan LCD akan mengeluarkan kalimat welcome serta nama pengguna yang telah didaftarkan. Lalu di sini ada serial print ya. Di sini yaitu serial print yang akan menghubungkan ke Excel dengan bantuan software PLX DEQ. Nanti data yang telah kita lakukan absensi akan masuk ke Excel untuk disimpan. Lalu di sini ada delay selama 2 detik. Jadi setelah kita melakukan absensi, lampu hijau akan menyala. Setelah 2 detik, lampu tersebut akan mati. Lalu untuk pengkondisian berikutnya sama saja seperti yang di atas. Yang membedakan hanya jam masuk absensinya. Nah, apabila jam absensi dilakukan sebelum jam 8, maka dia akan memberikan keterangan on time. Sedangkan jika absensi dilakukan di atas jam 8, maka dia akan memberikan keterangan late atau telat. Untuk pengkondisiannya sama saja. Nah, lalu di sini ada pengkondisian jika salah satu dari kedua kondisi ini terpenuhi, maka akan muncul kalimat you already absent today pada LCD. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada ID yang kedua. Pengkondisiannya sama saja seperti ID yang pertama, yang membedakan hanya usernya saja. Lalu di sini juga ada ID yang ketiga. Nah, ini nih. Dan terakhir di sini ada pengkondisian di mana fingerprint tidak cocok dengan sidik jari manapun. Nah, apabila fingerprint tidak cocok dengan sidik jari manapun, maka LED warna merah akan menyala dan LCD akan memberikan kalimat fingerprint not match. Setelah itu di bawah ini ada serial print untuk serial monitor. Oke, kurang lebihnya seperti itu program yang akan saya buat. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi terhadap program yang akan kita buat ya. Oke, lalu untuk komponen-komponennya sendiri, yang pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno ini sebagai microcontroller yang kita gunakan. Lalu kita ada sensor fingerprint AS608.
Nah, di sini sensor fingerprint sebagai input. Lalu di sini juga ada LCD 16x2 I2C. Nah, di sini LCD ini berfungsi sebagai outputnya. Lalu ada 2 buah LED yang kita gunakan sebagai output untuk penanda penanda bisa absen atau tidaknya. Lalu kita ada modul RTC DS3231. Nah, modul ini nanti yang berfungsi untuk mengubah jam, hari, tanggal yang ada pada program kita. Lalu ada breadboard. Nah, di sini breadboard ini berfungsi untuk menunjang project kita. Lalu di sini ada kabel male to male. Lalu lalu ada juga kabel male to female. Oke. Untuk alat-alatnya seperti itu saja. Kita akan lanjutkan ke project kita. Oke, di sini saya akan merangkai untuk project saya. Kita siapkan Arduino-nya dulu. Lalu kita siapkan breadboard. Oke, lalu kita siapkan RTC DS3231. Lalu kita siapkan LCD I2C 16x2 dan sensor fingerprint. Oke, mula-mula kita akan menghubungkan RTC melalui breadboard. Oke. Lalu kita hubungkan VCC dan GND dari LCD. VCC dan GND. Lalu untuk SDA dan SCL-nya. SDA dan SCL. Oke, sudah. Lalu kita hubungkan SDA dan SCL dari LCD ke A4 dan A5 dari Arduino. Ini ke sini A4 A5. Oke. Lalu kita akan menggunakan VCC dan GND-nya kita hubungkan ke breadboard. Oke. Lalu kita hubungkan SDA dari RTC dan SCL dari RTC ke lubang SDA dan RTC di Arduino. Oke.
Lalu kita hubungkan VCC dan GND dari RTC tersebut. VCC-nya ada di sini. Bentar. Oke, berarti VCC dan GND. Nah, lalu kita hubungkan ke sini. VCC dan GND. Oke. Lalu kita hubungkan fingerprint. Oke. Di sini fingerprint kita gunakan VCC, GND, RX dan TX. Untuk GND-nya kita hubungkan ke sini. Lalu VCC-nya kita ambil yang 3,5. Nah, 3,5 volt. Beda dari yang lain. Yang lain menggunakan 5 volt, sedangkan yang ini menggunakan 3,5 fingerprint. Lalu kita hubungkan RX dan TX-nya di terminal nomor 2 dan 3 pada Arduino. Oke. 2 dan 3. Karena di sini saya menggunakan input 2 dan 3. Oke, sudah terhubung. Sekarang kita memerlukan sebentar. Kita memerlukan lampu sebagai indikator. Oke, lampu hijau dan lampu merah. Lalu kita hubungkan lampu hijau ke terminal nomor 8. Pin mode-nya kita gunakan angka 8, input 8. Dan lampu merah di input nomor 9. Nomor 9. Oke, lalu kita hubungkan sumber powernya, VCC dan GND-nya. Oke, GND dan VCC. Ke breadboard yang sudah kita sediakan. Ini kita juga hubungkan sumber untuk fingerprintnya yang sumber yang 3,5 volt. Oke, kurang lebih seperti ini rangkaiannya. Kita akan coba mensimulasikannya menggunakan komputer.
saat ini Arduino sudah terhubung ke komputer. Nah, berikut adalah program yang sudah saya buat. Oke, mula-mula kita akan menghubungkan program ini ke Arduino kita. Oke, kita upload. Oke, di sini done uploading. Lalu, nah, di sini sudah muncul hari, tanggal, dan waktu saat ini. Ini adalah tanggal dan waktu yang sudah saya sesuaikan. Oke, setelah kita upload, kita akan menghubungkan Arduino kita ke database yang sudah dengan menggunakan software PLX DEQ. Oke, mula-mula kita hubungkan dahulu Arduino kita dengan PLX. Oke, di sini sudah terhubung. Apabila sudah terhubung, akan muncul kolom seperti berikut. Oke. Nah, kita akan mencoba mensimulasikannya. Nah, kita akan mencoba menggunakan fingerprint yang tidak terdaftar terlebih dahulu. Nah, maaf, kita ulangi. Nah, apabila tidak terdaftar akan muncul tulisan fingerprint not match dan lampu merah akan menyala. Lalu kita akan mencoba menggunakan sidik jari yang sudah kita daftarkan. Nah, ketika sidik jari yang sudah terdaftar digunakan, maka akan muncul tulisan welcome dan nama pengguna absensi serta lampu hijau akan menyala. Dan di sini muncul hari, tanggal, nama, dan jam kita waktu absen dan keterangan telat atau on time-nya. Di sini saya telat karena sudah di atas jam 8 pagi. Lalu kita akan mencoba untuk yang ID kedua. Oke, akan muncul tulisan nama pengguna serta lampu hijau akan menyala. Di sini tertulis hari, tanggal, nama, waktu, serta keterangan on time atau telatnya. Di sini telat karena lewat jam 8 pagi ya. Kita akan mencoba yang ID ketiga. Oke, di sini juga sudah muncul. Nah, ini hanya bisa dilakukan 1 kali sehari. Apabila pengguna yang sudah absensi melakukan absen ulang, tidak akan bisa karena dia sudah absen dan akan muncul tulisan you already absent today. Oke, untuk demonya kurang lebihnya seperti itu. Kita akan mencoba mencoba setting jam, hari, serta mendaftarkan pengguna yang akan kita ambil untuk codingan ini. Oke, mula-mula kita ke example.
dan kita daftarkan terlebih dahulu ke fingerprint, lalu enroll. Tunggu sebentar. Oke, ini adalah codingan untuk enroll. Kita coba untuk upload dulu. Oke, uploadnya sudah selesai. Kita akan mencoba mendaftarkan ID yang sudah kita buat codingannya di serial monitor. Oh sorry, ini juga belum terhubung. Kita coba hubungkan terlebih dahulu. Oke, kita klik serial monitor. Serial monitor. Nah, di sini ada keterangan masukkan ID. Di sini kita bisa menyimpan hingga 127 ID. Misalkan kita akan mendaftarkan ID 1, klik enter. Nah, kita masukkan fingerprint kita. Oke, image taken, lalu masukkan lagi. Nah, di sini artinya ID 1 sudah terdaftar. Kita akan mencoba untuk ID yang kedua. Nah, lalu kita masukkan sidik jari kita. Oke, image diambil, kita masukkan tangan lagi. Nah, ID 2 juga sudah terdaftar. Kita akan membuat ID 3. Oke, ID 3 kita masukkan sidik jari. Oke, image taken, masukkan jari lagi. Oke, ID 3 juga sudah terdaftar. Nah, tadi berikut adalah cara mendaftarkan ID yang akan kita daftarkan. Lalu bagaimana cara mengubah mengubah waktu, tanggal, dan hari yang terdapat pada LCD. Kita ke file, sampel. Nah, lalu di sini S3231 Arduino, lalu serial isi. Oke, kita tunggu dulu. Nah, bentar. Kita dapat mengubah untuk hari, tanggal, dan waktunya di sini ya. Oke, kita coba ubah ya di sini. Kita ubah ke hari Minggu. Untuk tanggalnya tanggal 2. Kita upload. Oke, kita tunggu. Dan compile. Nah, dan upload. Lalu kita upload juga main ininya, main programnya. Kita upload. Nah, di sini masih hari Sabtu ya, belum update. Cuma di sini udah stuck karena programnya sudah diganti. Nah, setelah done uploading, maka LCD akan reset. Nah, hari dan tanggalnya pun sudah berubah. Hari Minggu, tanggal 2 bulan 4. Nah, kita coba lagi hubungkan ke PLX DAQ kita.
kita coba hubungkan ya, connect. Bentar. Oke, kita coba absen ya, kita coba fingerprint. Fingerprint not match, bentar, kurang. Bentar, ke tangan kiri ya. Nah, fingerprint not match. Nah, ini sudah Reza Daniel. Nah, di sini juga sudah tertera update ya, hari Minggu, tanggal 2, nama, keterangan waktu, dan keterangan telat atau enggaknya. Lalu kita coba ID kedua yang sudah kita daftarkan. Nah, selamat datang. Oke, kita coba ID ketiga. Oke, sudah muncul. Nah, kita coba lagi yang tidak terdaftar. Nah, tidak terdaftar. Oke, kurang lebihnya demonya seperti itu. Nah, dengan kurang lebih demonya seperti itu, itulah hasil dari project saya. Terima kasih. Oke, kurang lebihnya seperti itulah hasil akhir dari program telah saya selesaikan. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.